Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Customer Relationship Management atau CRM. Baiklah, sebelum menganjak ke materi, mari kita terlebih dahulu kita awali presentasi kali ini dengan perkenalan kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Mila Apriani, Mas Muhammad Khairul Umam, dan Mas Rian Nazifatul. Definisi CRM. CRM merupakan strategi tentang bagaimana mengoptimalkan profitabilitas melalui pengembangan kepuasan pelanggan. CRM merupakan suatu strategi yang menitikberatkan pada semua hal yang terkait dengan fokus pada pelanggan. Menurut Clotter dan Keller 2009, Customer Relationship Management atau CRM merupakan proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat untuk mengelola semua titik sentuhan pelanggan demi memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Tujuan Customer Relationship Management yang pertama, meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan. Kemudian yang ketiga, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu pelanggan. Kemudian yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses menyalurkan jawaban kepada pelanggan. Manfaat Customer Relationship Management yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, peningkatan time to market. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Komponen dalam CRM. Yang pertama, pelanggan. Semua pihak yang akan, pernah, dan sedang menggunakan jasa yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian maupun manage. Yang kedua, hubungan. Saat perusahaan ingin membangun hubungan dengan pelanggan, maka dibutuhkan komunikasi dua arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang pada kedua belah pihak. Yang ketiga, manajemen. Manajemen hubungan dengan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan. Dengan adanya hubungan yang solid antara perusahaan dan pelanggan, maka akan membantu perusahaan dalam pengembangan keunggulan yang kompetitif. Kemudian, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Muhammad Khairul Umam. Teknologi pendukung CRM, database konsumen. Sebuah sistem tidak berjalan dengan baik tanpa adanya database. Begitu pula CRM, yang menjadi tulang punggung dari sistem ini adalah database dari konsumen. Informasi yang diperoleh dari konsumen, baik berupa interaksi dengan perusahaan dan rencana perusahaan, informasi tentang dukungan yang diberikan, permintaan konsumen, pendapat konsumen. Faktor yang menjadi panduan dalam membangun database pelanggan. Nomor 1, apa yang didata? Jangan buang energi dan biaya untuk mendapatkan data pelanggan yang tidak relevan dan pada akhirnya tidak bermanfaat untuk bisnis. Contoh, Anda mendata berat badan seseorang, sedangkan Anda berbisnis telekomunikasi. Nomor 2, bagaimana mendapatkan data?
Ada banyak sekali cara mendapatkan data. Nomor 3, di mana data itu disimpan sangat tergantung dari kompleksitas datanya. Anda bisa menyimpan data dalam catatan kertas, bisa di handphone, komputer menggunakan Excel, maupun menggunakan sistem database. Nomor 4, bagaimana manfaat data untuk kepentingan bisnis? Dalam CRM, yang paling penting adalah bagaimana menggunakan kapasitas konsumen dan kompetensi perusahaan. Tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah perusahaan berada lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Sistem yang kompleks dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Praktek langsung jauh lebih efisien untuk mencapai level kepuasan pelanggan. Kombinasi sempurna dari manusia dan teknologi akan operasional CRM. Kekuatan utama dari CRM adalah database dari konsumen. Maka yang bertanggung jawab dalam penyediaan data ini adalah sales, marketing, dan service. Setiap interaksi dengan konsumen akan dicatat dan masuk dalam sistem kontak histori konsumen. Teknologi CRM memungkinkan manajemen untuk mengelola data pelanggan dan membangun informasi serta pengetahuan tentang pelanggan mereka. Integrasi teknologi CRM seperti data warehouse, data mining dengan operasional front end dan back end menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam organisasi. Tanpa teknologi akan sangat sulit untuk mengimplementasikan strategi CRM karena interaksi pelanggan dalam segala hal memerlukan penggunaan teknologi. Tips implementasi CRM untuk mengembangkan bisnis. 1. Menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan pelanggan. Media sosial dapat menjadi alat yang sangat berdaya untuk menjalankan fungsi CRM karena media sosial bersifat real time, direct, dan personal. Selain itu, kemampuan viralitas media sosial tak perlu diragukan lagi. Informasi yang disampaikan dapat mencapai pelanggan dengan sangat cepat dan mudah. Yang kedua, membuat website dan aplikasi khusus untuk pelanggan. Website dan aplikasi khusus ini selain dapat mengikat pelanggan, juga dapat menjadi branding yang sangat baik. Branding yang melekat ke benak pelanggan akan meningkatkan sense of pride and belonging dari pelanggan kepada perusahaan. Lagi pula, website merupakan alat implementasi CRM yang wajib di era sekarang ini. Yang ketiga, melakukan analisa big data secara berkala. Semua data pelanggan yang didapat perusahaan harus dapat didokumentasikan dengan baik, karena atas dasar data itulah banyak kebijakan perusahaan dapat diputuskan. Contohnya dalam mengeluarkan produk atau layanan baru, membuka cabang, atau melemparkan sayap ke tempat atau bidang yang lain. Sekian tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai Customer Relationship Management atau CRM. Semoga bermanfaat. Apabila masih banyak kekurangan dan ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke forum diskusi via e-learning yang sudah disediakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.